Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian Bahasa Indonesia tema 2 untuk kelas 3 SD. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Bacalah dongeng berikut. Di sebuah kebun, tumbuhlah pohon pepaya yang subur. Daun dan buahnya sangat lebat. Suatu hari, pohon pepaya tampak sedih. Tiba-tiba tubuhnya menjadi layu. Nomor 1, tokoh dalam dongeng tersebut adalah titik-titik. A. Kebun. B. Pohon pepaya. C. Daun. D. Tiba-tiba. Nah, di sini yang ditanyakan tokoh ya teman-teman. Tokoh itu adalah pelaku yang ada dalam sebuah dongeng. Nah, di sini bercerita tentang pohon pepaya. Maka tokoh dalam dongeng tersebut adalah pohon pepaya. Jawabannya yang B. Bacalah dongeng berikut. Di tepi sebuah sungai, tumbuhlah pohon bambu yang menjulang tinggi. Di samping pohon bambu, tumbuhlah pohon cabai yang kecil. Saat angin berhembus, pohon bambu akan menantang angin. Sedangkan pohon cabai akan membungkukkan tubuhnya. Pertanyaannya untuk nomor 2, latar tempat kejadian dongeng di atas adalah titik-titik. Jadi yang ditanyakan adalah tempat kejadian dari dongeng ya teman-teman. Nah, di sini kan ada disebutkan di tepi sebuah sungai. Maka jawabannya adalah A. Di samping, B. Di tepi, C. Di pantai, atau D. Di halaman. Jawaban yang tepat sesuai dengan dongeng adalah B ya teman-teman, di tepi sungai. Kita lanjut ke soal nomor 3. Setiap dongeng memiliki pesan moral yang dapat diambil atau dicontoh. Pesan moral adalah titik-titik. A. Pokok permasalahan suatu cerita. Ini disebut sebagai tema ya teman-teman. B. Cara pengarang untuk menempatkan tokoh di dalam cerita. Ini biasanya disebut sebagai sudut pandang. C. Pelajaran yang didapat dari kejadian atau cerita. Ini adalah pesan moral. Sedangkan D. Pesan yang ingin disampaikan oleh pembaca kepada pengarang. Ini biasanya disebut saran ya teman-teman. Nah, jadi dalam dongeng itu unsurnya itu kan ada tema, sudut pandang, pesan moral diantaranya. Nah, pesan moral itu merupakan pelajaran yang didapat dari kejadian atau cerita. Atau bisa juga pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca ya teman-teman. Jadi, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Pelajaran yang didapat dari kejadian atau cerita. Lanjut ya teman-teman, kita ke soal nomor 4. Bacalah teks berikut ini. Tanaman cabai memiliki perawatan yang cukup mudah. Pertama, penyiraman yang cukup. Kedua, pemberian pupuk secara teratur. Ketiga, melakukan penyiangan. Teks di atas termasuk teks titik-titik. A. Cerita. B. Dongeng. C. Berita. D. Petunjuk. Nah, di sini ada kata kuncinya ya teman-teman. Di dalam teks ini ada yang namanya urutan langkah-langkah. Ada pertama, kedua, ketiga. Nah, teks yang berisi langkah-langkah seperti itu biasanya dikenal sebagai teks petunjuk. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 5. Penyiangan merupakan pembersihan tanaman dari gulma. Gulma adalah rumput yang mengganggu pertumbuhan tanaman lain. Penyiangan dapat dilakukan setiap 3 hari sekali. Pertanyaannya ya teman-teman, jika ayah melakukan penyiangan pertama pada hari Senin,
Pada hari apa ayah akan menyiangi yang kedua? A. Selasa, B. Rabu, C. Kamis, atau D. Jumat. Nah, di sini disebutkan 3 hari sekali ya teman-teman. Berarti 3 hari setelah hari Senin, yaitu hari Kamis. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut kita ke nomor 6, bacalah teks berikut. Dodi memiliki beberapa anak ayam. Dodi menempatkannya pada sebuah kandang. Kandang tersebut dilengkapi dengan lampu pijar. Dalam sehari, lampu tersebut dinyalakan selama 12 jam. Pertanyaannya, jika Dodi mulai menyalakan lampu pada pukul 18, maka lampu akan menyala sampai pukul titik-titik. A. 6, B. 5, C. 4, D. 3. Kita jumlahkan saja ya teman-teman. Berawal dari pukul 18. Kemudian dinyalakan selama 12 jam. Ya ditambah 12 ya teman-teman. Hasilnya kan 30 ya teman-teman. Padahal dalam satu hari hanya ada 24 jam. Maka lampu akan menyala sampai pukul, ya tinggal kita kurangi ya teman-teman, 30 dikurangi 24, itu kan 6. Berarti lampu akan menyala sampai pukul 6 pagi ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 7 ya teman-teman. Orang yang memberikan informasi dalam wawancara disebut A. narasumber, B. wartawan, C. narator, D. sutradara. Jawabannya adalah A. narasumber. Lanjut nomor 8. Orang yang melakukan wawancara disebut titik-titik. A. narasumber, B. wartawan, C. sutradara, D. produser. Jawabannya adalah wartawan yang B. Nomor 9 ya teman-teman. Nani akan mewawancarai Pak Beni tentang perkebunan buah mangga. Pertanyaan yang cocok ditanyakan oleh Nani misalnya titik-titik. Jadi teman-teman, ketika kita akan wawancara, maka kita menentukan topik wawancara atau tema ya. Nah, di sini ditentukan bahwa temanya yang ditanyakan oleh Nani itu tentang perkebunan buah mangga. Maka pertanyaannya harus berkaitan dengan perkebunan buah mangga. Seperti apa misalnya? A. Di mana letak sawah Bapak? Atau B. Kapan Bapak panen? C. Ada berapa jenis buah mangga yang Bapak tanam? D. Mengapa Bapak tidak menanam pisang? Nah, jawaban yang paling tepat yang ditanyakan oleh Nani ketika wawancara tentang perkebunan buah mangga adalah yang C ya teman-teman. Ada berapa jenis buah mangga yang Bapak tanam? Lanjut kita ke nomor 10. Yuda akan mewawancarai Pak Dito tentang peternakan kambing. Pertanyaan yang cocok ditanyakan oleh Yuda misalnya titik-titik. A. Di mana rumah Bapak? B. Sejak kapan Bapak mendirikan peternakan kambing ini? C. Mengapa Bapak tidak beternak sapi? D. Di mana anak Bapak sekarang? Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Sejak kapan Bapak mendirikan peternakan kambing ini? Nah, demikian ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.